Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan pagi ini, pada saat ini kita sama-sama dapat bertemu kembali. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selawat salam mari terus kita sampaikan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah, teman-teman dimanapun berada, pada saat ini kita ketahui peningkatan COVID-19 masih terus berjalan di Kabupaten Gayo Luas maupun di daerah lainnya. Ini adalah ujian terbesar saat ini bagi kita semua. Kalau kami memandang masalah COVID itu tidak seberapa dibandingkan dengan fitnah tentang COVID-nya. Fitnah tentang COVID-19 ini bisa menjadikan kita terpecah antara masyarakat dengan pejabat, antara tetangga dan tetangga lainnya, antara sahabat sekampung. Semua bisa pecah karena cara kita menanggapi tentang COVID-19. Ada yang menganggap COVID-19 ini seolah-olah aib, seolah-olah yang kena COVID itu adalah orang-orang yang sama seperti orang yang terkena penyakit kuman atau lain-lainnya, sehingga dia diasingkan, sehingga bahkan ada terjadi di beberapa tempat pengusiran yang mereka dalam proses isolasi. Hari ini perlu kami sampaikan dan kita sadari bagi seluruh masyarakat dimanapun berada. Kami hari ini berbicara untuk diri kami dan untuk kita semua dan untuk keselamatan kita bersama. Untuk menyelamatkan diri dari COVID-19 dan fitnahnya, yang pertama, bangun hati kita untuk berhusnudzon kepada orang lain. Setiap saat yang kita dengar adalah kabar tentang kebohongan. Dan hati kita terbangun setiap hari untuk membenci orang lain. Membenci pihak rumah sakit yang diberitakan di beberapa tempat ada penipuan, yang tidak COVID dibilang COVID, sehingga hati kita rusak dalam membangun rencana, membangun kesehatan untuk keselamatan kepada masyarakat. Ada lagi di beberapa tempat yang Polri diejek ketika sahabat-sahabat kami dari anggota kepolisian sosialisasi tentang masker. Ada yang menyambutnya dengan kata-kata hujatan. Hai Polri, kalian bisa sosialisasi, tapi kalian sosialisasi dapat gaji, kami dapat apa? Seolah-olah ini semua bisa kita benarkan dengan mengikut naluri nafsu kita masing-masing. Karena itulah pada kesempatan ini kami ingin mengajak kita semuanya, mari kita merenung. Sebenarnya masalah terbesar kita adalah kita tidak bisa husnudzon kepada orang lain, tidak bisa berbaik sangka. Kita saat ini melawan diri kita sendiri. COVID-19 itu bukan aib, tapi musibah yang semuanya kena. Anda mau pakai masker, tidak pakai masker, kena. Yang masalahnya jamaah sekalian, bagaimana kita menjalani musibah ini? Bagaimana bisa mengelola musibah ini menjadi berkah, bukan malah musibah menjadi laknat bagi kita. Orang-orang beriman sebaiknya menggapai dirinya untuk capai tingkatan tertinggi melalui ujian dan menyelesaikan ujian dengan baik. Bukan berharap tidak ada ujian, bukan berharap tidak ada masalah, tapi bagaimana bijak menyelesaikan masalah. Pada kesempatan ini, di akhir daripada tausiah kami ingin menyampaikan langkah-langkah kita dalam mencegah COVID-19. Yang pertama, keluar rumah, bacalah Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma khalaq. Kita bertawakal kepada Allah. Yakinlah, kalaupun kita pakai masker, masker itu ikhtiar kita. Yang bisa menyelamatkan kita adalah Allah. Kalaupun kita cuci tangan, dalam keyakinan kita harus ada, yang bisa menyelamatkan kita adalah Allah. Ikhtiar kita adalah mencuci tangan. Jangan mencuci tangan lupa kepada Allah. Jangan pula ingat Allah tidak mau berikhtiar. Karena ahlu sunnah wal jamaah adalah kita berikhtiar dan juga menyerahkan ikhtiar kita kepada Allah. Setelah itu di luar rumah kita, setelah kita di luar rumah membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallah, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma khalaq, gunakan masker. Setelah gunakan masker, kita jaga jarak. Dan bila kita kembali dari tempat, dari pertemuan kah, dari jumpa sahabat lama kah, mungkin tidak bisa dielakkan. Kita harus bersalaman kadang-kadang karena mereka sudah ulurkan tangan. Ketika sudah kita tolak dengan tanda salaman dari jarak jauh juga, mereka tidak uraikan salaman. Karena itu bukan hal yang menakutkan. Tapi setelah salaman itu, berikhtiarlah. Jangan pegang hidung kita, jangan pegang mulut kita,
tapi langsung ketika balik ke rumah sebelum jumpa keluarga, jika kau sayang anak, sayang istrimu, sayang keluargamu, cuci dulu tanganmu, kemudian barulah kita kembali ke rumah kita. Dalam hal lain juga kita perlu memperbanyak sedekah, karena sedekah itu menolak bala. Kita ketahui musibah ini, COVID ini adalah bala, maka bersedekahlah kita, banyak-banyak bersedekah. Dan juga kita di dalam menjalani ini banyak-banyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah, Allahumma ksib anna minal ghalai wal wabai wal balai wal fahsyai wal munkar wasuyufal mukhtalifan wasadaidal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina haja khassah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Serahkan diri kepada Allah, cuci hati, bersihkan jiwa. Yakinlah corona itu makhluk ciptaan Allah dan sudah punya target orang yang dia kenai. Tidak akan mengenai apa-apa yang tidak diizinkan Allah. Jadi jangan pernah gara-gara corona kau rusak hubungan saudara. Jangan pernah gara-gara virus corona ini menjadi dalil pembenar untuk engkau mengasingkan orang lain. Tapi marilah kita saling memahami, saling menjaga. Dan jangan pula sudah hasil swab positif, rapid positif, lalu kita ribut, lalu nggak mau diasingkan, lalu nggak mau dikurung. Ini yang membuat menjadi fitnah itu ada. Mari bersihkan hati dan menjaga silaturahmi, baik mungkin tidak dengan berjumpa langsung, dengan teleponkah atau yang lainnya. Karena virus corona tidak menyebar melalui handphone yang kau berbicara untuk menenangkan orang yang saat ini sedang menjalani isolasi di rumahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.